tapi dengar nasihat orang tua bahwa kamu kerja apa saja di pabrik emas pun juga, tapi kalau tidak orang tua ridho, kamu belum pasti untuk mendapat uang. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067 KPPN Fak-Fak. Sekarang saya bersama Pak Udin ya Pak ya? Iya. Oh iya, Pak Udin ini kalau menurut saya ya Pak ya, itu tuh sebagai sosok bapak bagi kita para pegawai-pegawai milenial nih Pak. Soalnya banyak omong-omongan di belakang gitu, Pak Udin tuh orangnya bijaksana ya, berwibawa, kalau ngomong gitu cocok jadi bapak buat kita semua tuh loh. Terus oh ya, Pak Udin ini orang yang bekerja paling lama di KPPN Fak-Fak. Berapa tahun Pak di KPPN Fak-Fak Pak? Saya mulai masuk KPPN sini tahun 79. 79, wah berarti udah 40 tahunan ya Pak ya? Iya. Wah udah 40 tahunan, saya belum lahir Bapak udah kerja di sini ya Pak ya? Tapi awalnya tuh langsung CPNS atau dari honorer dulu Pak? Kita honor dulu. Oh honor dulu. Iya. Gimana itu Pak honornya Pak? Kan kalau kita zaman sekarang itu Pak, ada penerimaan CPNS masuk dari sini. Kalau berhubung saya dari STAN, kalau Mas Rido itu dari umum. Kalau dulu ceritanya dari honorer tuh gimana Pak? Ceritanya kan begini. Di zaman saat itu kan bukan orang cari pekerjaan, tapi pekerjaan cari orang. Oh, berarti Pak Udin yang dicari ya Pak ya? Ya dulu zaman itu kan belum ada KKN kan. Iya, belum ada KKN. Jadi masing-masing pegawai itu ada jatahnya gitu. Oh iya. Jadi ya termasuk bukan saja kita di KPPN yang seperti sekarang, ada pajaknya, ada bea cukainya, itu semua mempunyai jatah. Dulu kantornya emang di sini atau di mana Pak? Pertama itu dari tahun 68. 68. Di sekarang yang ada itu kan dulu kita masih ada satu atap sama Pemda. Sama Pemda Pak? Kalau sekarang ini kan PKD. Kalau PKD apa itu Pak? Dinas Pendapatan Daerah. Oh dulu ya Pak ya itu namanya ya? Dulu namanya itu kan bukan PKD. Dulu namanya Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan. Berarti dulu kantornya itu kalau saya dengar dari Pak Lanace dan lain-lain tuh awalnya di BRI situ ya Pak ya? Iya jelas, yang sekarang ini kan sudah dipakai BRI. Iya sekarang udah dipakai BRI. Jadi dulu pegawai kita itu semuanya jadi satu sama daerah. Cuma beda, daerah punya sama dari kita. Oh dibagi dua gitu ya? Tapi satu tempat itu Pak? Satu kantor itu. Satu kantor itu. Dulu namanya masih apa? KPKN Pak? Atau ada lagi sebelum? Namanya dulu itu KBN itu. Oh KBN, Kantor Bendahara Negara ya Pak? Iya. Oh iya. Dulu terus dulu kan Pak Udin di KBN tuh awal-awalnya jadi honorer. Iya. Itu berapa orang Pak yang masuk Pak? Waktu ya satu lettingnya Pak Udin lah, satu angkatan. Kan dulu itu kan kita ada 20 orang. 20 orang itu yang diminta ada untuk SD itu 3 orang. SD 3 orang. Tapi Pak Udin dari? Saya mulai awal itu dari SD. Oh pakai ijazah SD ya? Iya. Oh. Berarti kalau ada nggak Pak ya teman-temannya pakai ijazah SD juga? Ada ijazah SD,
ada ijazah SMP, ada SMA. Oh, beda. Tapi satu umur atau beda-beda Pak? Ada yang mungkin lebih tua jauh dari Pak Udin gitu? Ada juga ya Pak ya? Karena pas lowongan untuk di saya itu kan jatahnya SD ada 3 orang itu. Yang SMP punya sudah terisi, sama SMA sudah terisi. Oh alah. Berarti tahun berapa itu Pak Udin masuk Pak? Kita mulai itu sesudah honor ya. Sesudah honor itu kita tahun 80. Tahun 80 ya? Iya. Terus maaf nih Pak, dulu bayarannya berapa Pak? Gajinya Pak Udin waktu masih honor itu? Ya sebenarnya sih masih kecil, kalau honor itu kan cuma berapa saja. Oh iya, berarti cuma apa namanya honor aja gitu ya Pak ya? Iya. Terus jadi PNS Pak tahun berapa Pak? Jadi PNS itu tahun 81. 81. Untuk pertama masuk tuh berarti golongannya 1A ya Pak ya? Iya, 1A ya? 1A. Terus kalau mau naik golongan itu kan ada penyetaraan tuh Pak, kayak ujian persamaan gitu loh Pak. Ini ceritanya kan ada. Saya tamat dari SD itu tahun 75. 75. 75. Saya dari situ saya lanjut SMP kelas 2, SMP negeri saya. SMP negeri. Belum pakai SMP negeri 1, baru SMP negeri aja. Oh, namanya cuma SMP negeri gitu. Ya. Kan soalnya cuma satu aja gitu. Satu aja. Oh. Mumpung sampai di kelas 2 itu ada teman-teman pengaruhi saya, kita untuk mau sekolah ke pelayaran. Oh, pelayaran. Jadi waktu itu kita ada 4 orang termasuk saya ikut tes juga. Ya saya tembus di pelayarannya tuh Pak? Pelayaran. Oh hebat dong Pak itu. Saya tembus. Mumpung karena keluarga tidak setuju kalau saya di pelayaran. Oh gitu ya. Dari situlah saya terganggu. Mulai saya terganggu tidak sekolah, akhirnya saya kabur ke Merauke. Oh kabur ke Merauke pas itu Pak? Iya, nggak mau sekolah. Umur berapa itu Pak? Ya sekitar mungkin sudah masih kecil ya Pak ya, atau remaja gitu ya? Iya, masuk remaja, pokoknya yang 14-15 itu. Udah melalang buana di Merauke ya Pak ya? Iya. Lanjut Pak, terus Pak? Lama itu di Merauke, di keluarga di sana. Sudah kangen sama keluarga, saya kembali. Oh iya. Saya kembali sini, saya masuk sekolah lagi. Oh masuk sekolah lagi? Sekolahnya dulu SMP Pancasila. SMP Pancasila namanya ya Pak? Dari kelas 2 itu kan saya punya rapot kan masih ada, sudah masuk kelas 3. Oh iya. Dipengaruhi lagi teman-teman. Dia bilang, gimana ini mulai kita ini? Ini ada proyek. Saya tidak tahu proyek itu apa. Sudah diajak kita ke Karas katanya. Ada proyek itu yang dimaksud itu ya. Jadi kita ikut. Sekarang itu istilahnya bagang itulah. Oh, bagang. Cari ikan. Proyek bagang gitu maksudnya ya Pak? Karena dulu itu kan kita bingung. Masalah Jawa itu bagaimana? Kita belum tahu itu. Katanya kalau dapat hasilnya kita ke Jawa. Wah, sudah mah. Akhirnya saya ikut di sana ya lama juga. Terus kok bisa jadi masuk ke sini gimana tuh Pak? Padahal udah ngelayar ke Merauke, ke Karas. Ini saya kembali tapi sudah tidak sekolah lagi. Saya ikut bengkel. Oh ngebengkel ya Pak? Sudah ya sampai ikut-ikutan bengkel ya alhamdulillah lah. Artinya mana mobil itu kita bagi hasil bersama. Terus masuk ke KPPN ya Pak? Setelah bengkel itu langsung? Sebelum dari situ akhirnya bos ini ajak kita ke Sorong. Sampai di Sorong sana karena ada kendaraan harus kita mau perbaiki di sana. Ya kita ikut. Di akhir untuk tahun 79 kakak saya kan kerja di sini dari awalnya mereka itu kan. Oh ada kakaknya Pak Udin dulu ya? Sudah manggil pulang, orang tua katanya sakit. Ya
saya kembali. Mm-mm. Saya kembali sini tentunya ya gitu alasannya mereka karena sudah ada angin bahwa ada penerimaan di sini kan gitu. Nah, sudah saya ikuti. Disitulah diajak masuk ke kantor sini. Oh, yang ngajak kakaknya Pak Udin ya. Karena semua sudah punya jatah. Oh, gitu ya. Nah, sudah saya masuk. Mm-mm. Nah, namun pada waktu itu juga saya pikir-pikir, aduh masih ada mendua hati lah. Gitu. Sudah senang kan di luar kan kita bebas. Nah, tapi dengar nasihat orang tua bahwa kamu kerja apa saja di pabrik emas pun juga, tapi kalau tidak orang tua ridho, kamu belum pasti untuk mendapat uang. Nah, dari situ gitu ya saya mengalah. Berarti Pak Udin tuh kerja di sini untuk mencari ridho orang tua gitu ya, Iya. Pak. Oh, luar biasa nih Pak Udin nih. Bang pantes jadi sosok bapak bagi kita semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Pak, selama dari tahun 79 sampai sekarang nih Pak, ada nggak Pak kesan di kantor ini Pak buat Pak Udin? Sebelumnya mungkin saya mau ceritakan dulu. Ah. Jadi saya sudah masuk kerja di situ, kita sudah pegawai negeri, sudah beberapa tahun. Ada proyek masuk dari Mendikbud dulu. Dari Mendikbud. Ada persamaan. Saya ajak teman-teman, ayo mari teman-teman kita di kantor sini, mari kita ikut. Ada yang mau, ada yang nggak mau juga. Kita kan tidak memaksa orang. Saja pemikiran mereka itu mungkin tidak berhasil lah begitu. Tapi alhamdulillah beberapa orang yang saya ajak itu ada 4 orang semuanya tembus. Tembus persamaan itu ya. Nah dari situ saya sekolah lagi. Karena sudah dapat kan? Masuk di SMK. SMK ya Pak ya? Bukan SMA ya? Bukan. Oh SMK. SMK apa dulu Pak? SMK itu dulu kan Semea Yapis ya. Oh Semea Yapis. Oh Semea ya namanya itu ya. Oh. Nah, terus masuk di kelas 1 kita masuk mau masuk untuk kelas 2 naik sudah senang. Jadi untuk mau pikiran untuk mau lanjut untuk mau sekolah tadi ya sudah karena pekerjaan banyak kita sudah. Akhirnya kita mencintai karena dulu jamnya kan terbatas ya. Artinya kita jam kerja terus jam 3-nya itu harus kita sekolah. Nah, sedangkan pekerjaan kan numpuk. Pekerjaannya banyak numpuk gitu ya Pak itu ya. Belum ada kayak komputer buat bantu gitu Pak. Full kertas buat itu ya Pak ya. Full. Kita masih ada menikmati itu kan mesin ketik. Oh mesin ketik ya. Terus sama ini Pak. Pertama Pak Udin di sini tuh masuk di seksi apa Pak? Oh kantornya yang mana Pak? Kantor KBN atau kantor apa waktu itu? Dulu dari KBN, KKN. KPN ini tidak berjalan lama. Akhirnya jadi KPPN. Oh gitu ya. Dulu seksi apa Pak? Awal-awal di sini Pak? Saya dulu di seksi Kas Negara. Seksi Kas Negara. Kalau nggak salah tuh seksinya dulu ada dua. Ada seksi. Dua. Umum sama satunya yang Kas Negara itu bukan? Ya, dulu itu kan kalau di Kas Negara itu ada seksi kas sendiri, terus ada seksi penerimaan pajak. Di seksi kasnya itu sendiri ya Pak ya? Seksi kas sendiri, penerimaan pajak sendiri. Ya. Seksinya 1, subseksinya 2. Oh subseksi, ya masuk. Berarti dulu kalau sini kan 4 seksi Pak, tapi kalau dulu tuh dibagi lagi 2 jadi ada subseksinya gitu ya Pak ya. Kesan yang paling mendalam di sini tuh Pak, apa tuh Pak? Selama 40 tahun lebih kerja di sini. Rasa-rasanya sih kesan-kesannya itu alhamdulillah sih. Seorang pegawai itu cuma pinginnya itu dia sampai akhir finish. Masalah suka dan duka untuk pekerjaan sudah biasa. Nah, karena selalu kan ada perubahan.
ada perubahan edaran. Ya. Oh, peraturannya aturan-aturannya, yang sering berganti gitu ya Pak ya. berganti. Ya kalau dibanding-banding dengan zaman dulu dengan sekarang, ya enak sekarang. Enak sekarang ya. Ya karena sudah ada komputer, terutama masalah kertas. Kalau dulu ya kita semua manual, nanti SPM diketik-ketik. Kita yang bikin gitu ya? Belangkonya sudah ada. Tapi kalau kertasnya seperti kita mau bikin surat, ya kita ketik di ada kertas stensil namanya. Stensil. Baru kita di print banyak-banyak di stensil itu. Yang kalau nggak salah tuh ngeprintnya diputer itu ya Pak ya. Iya. Iya, print zaman dulu itu ya Pak ya. Ya. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kan tinggal klik. Ada kesalahan ya tinggal hapus. Tinggal aja, ganti. Kalau dulu bener-bener nggak boleh ada salah ya Pak ya. Enggak ada. Kalau ada salah langsung buyar semua kantor ya Pak ya. Istilahnya tipes. Oh iya. By the way ini kan bulan Juni. Kalau nggak salah Pak Udin pensiun sebentar lagi ya Pak ya. Sebentar lagi. Ya kalau semisal pensiun gitu masih sering-sering main lah ya Pak di sini. Kita ngopi bareng biasa di pantry gitu kan. Insya Allah. Apalagi kita tetangga ya Pak ya. Insyaallah. Nanti kita bisa main-main lah bareng-bareng itu Pak. Pensiun kira-kira bulan Agustus kalau salah Pak Udin ya Pak ya. Iya. Kalau gitu ada nggak Pak pesan buat kita yang masih di kantor ini Pak? Ya kalau pesan untuk saya itu namanya atasan, apapun yang diperintahkan untuk kita harus kita patuhi, kita kerja. Oke Pak. Dan masalah untuk pekerjaan jangan ditunda-tunda. Oh iya. Untuk Kalau ada kerjaan itu harus disegerakan lah. Siapa? Apabila kalau kurang yang kita mengerti harus kita tanya pada atasan kita. Gitu. Karena kalau zaman saya dulu ya tidak sekompak ini. Karena ada banyak kepentingan. Seperti kalau orang di bagian seksi perbendaraan dulu kan ada perbendaraan 1, ada perbendaraan 2. Ini saling tidak tegur ini. Sibuk sama urusannya masing-masing gitu ya. Iya, masalah pekerjaan saja. Berarti pesan untuk kami berarti harus menjaga kekompakan gitu ya Pak. Kalau sekarang ini kan sudah dibagi kamu ini. Kalau gitu wah terima kasih ya Pak atas inspirasinya dah bikin podcast sama saya nih. Oke sobat mantap, berikut bersama Pak Udin mungkin kita akan kembali lagi ke episode berikutnya. Terima kasih Pak Udin sudah mau menemani saya hari ini bikin podcast.